Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, saya Vina Nur Anissa Rahmatika dengan NIM 072. Saya merupakan mahasiswa jurusan Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan dan struktur tulang manusia. Oke, yang pertama, apa sih jaringan tulang itu? Jaringan tulang sendiri merupakan jaringan keras dan kuat yang menyusun tulang. Jaringan tulang terdiri dari kalsium fosfat dan mengandung saraf, pembuluh darah, serta sel tulang. Komposisi jaringan tulang terdiri dari sel-sel. Yang pertama, osteogenik, merupakan calon sel tulang. Kemudian ada osteoblast, merupakan sel tulang keras muda. Selanjutnya ada osteosit, merupakan sel tulang matang. Yang terakhir ada osteoklas, yaitu menghancurkan matriks tulang terkait dengan pertumbuhan dan perbaikan tulang. Rangka manusia tersusun atas 3 jenis tulang. Yang pertama ada tulang rawan, atau biasa disebut dengan kartilago. Tulang rawan ini banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur sehingga bersifat lentur. Contoh dari tulang rawan sendiri yaitu tulang pada bayi atau anak kecil, pada orang dewasa, dan ujung tulang rusuk. Laring, trakea, bronkus, hidung, dan telinga. Yang kedua ada tulang keras. Tulang keras ini mengandung banyak zat kapur serta sedikit zat perekat, memiliki saluran Hebers yang berisi pembuluh darah dan berfungsi memelihara kehidupan sel-sel tulang. Contoh dari tulang keras yaitu ada tulang paha, tulang lengan, betis, dan selangka. Kemudian yang ketiga ada tulang pengikat sendi yang biasa disebut dengan ligamen. Jaringan berserat ini tersebar di seluruh bagian tubuh dan tersusun dari kolagen, fibrosit, dan elemen lain yang bentuknya seperti gel. Contoh dari tulang pengikat sendi yaitu tulang pada bagian lutut, tulang belakang, dan ligamen pada engkel. Yang selanjutnya ada hubungan antar tulang, yaitu yang pertama ada sinartrosis, kemudian ada amfiartrosis, dan ada diartrosis. Sinartrosis biasa disebut dengan sendi mati. Sinartrosis merupakan persendian yang tidak dapat digerakkan, misalnya hubungan pada antar tulang kepala. Sinartrosis dibagi menjadi 2, yaitu sinfibrosis dan sinkondrosis. Sinfibrosis adalah sendi mati yang dihubungkan oleh serabut fibrosis yang terdapat pada tulang tengkorak. Sementara itu, sinkondrosis merupakan sendi yang terdapat pada vertebra yang dihubungkan oleh tulang rawan. Kemudian selanjutnya ada amfiartrosis. Amfiartrosis merupakan persendian yang menggerakkan dengan gerakan yang sangat terbatas. Contohnya, hubungan antar tulang rusuk dan tulang belakang. Kemudian yang terakhir ada diartrosis. Diartrosis ini biasa disebut dengan sendi gerak. Diartrosis sendiri persendian yang paling bebas gerakannya. Macam-macam sendi geraknya itu ada sendi engsel, peluru, sendi putar, sendi pelana, dan sendi luncur. Selanjutnya ada struktur mikroskopis tulang. Struktur mikroskopis tulang yang pertama ada sistem Havers. Sistem Havers merupakan saluran Havers yang sejajar dengan sumbu tulang. Di dalam saluran terdapat pembuluh darah dan saraf. Yang kedua ada lamela. Lamela merupakan lempeng tulang yang tersusun atas konsentris. Yang ketiga ada lacuna. Lacuna merupakan ruangan kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang yang keras dan telah mati. Yang keempat ada canaliculi. Canaliculi merupakan saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Tulang menurut bentuknya di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ossa longa atau bisa disebut dengan tulang panjang atau pipa. Tulang ini berbentuk tabung, berongga, dan memanjang. Kemudian yang kedua ada ossa brevia atau bisa disebut dengan tulang pendek. Tulang ini berbentuk seperti kubus atau bulat. Tulang pendek berisi sumsum merah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketiga ada ossa plana, bisa disebut dengan tulang gepeng atau pipih. Tulang ini berbentuk lempengan pipih dan lebar. Dan terakhir, yang keempat ada ossa irregular, bisa disebut dengan tulang tak beraturan. Tulang ini tidak beraturan, gabungan dari berbagai bentuk tulang. Oke, ya ini contoh-contoh dari tulang yang sudah disebutkan tadi. Itu ada dari sebelah kiri itu ada tulang panjang, kemudian ada tulang pipih, kemudian ada tulang tak beraturan, dan tulang pendek. Kerangka manusia tersusun atas tulang-tulang. Tulang-tulang tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tulang tengkorak atau disebut dengan kepala. Yang kedua ada tulang badan.
Yang ketiga ada tulang anggota gerak, yaitu kaki dan tangan. Yang pertama yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak terbagi menjadi dua bagian, yaitu tulang kranium pelindung otak dan tengkorak wajah. Tulang tengkorak sendiri masih dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tulang yang membentuk tengkorak otak. Itu terdiri dari satu tulang dahi, dua tulang ubun-ubun, satu tulang kepala belakang, dua tulang pelipis, dan dua tulang baji. Kemudian tulang yang membentuk tengkorak wajah. Itu terdiri dari satu tulang tapis, dua tulang pipi, dua tulang lengkung pipi, dua tulang hidung, dua tulang mata, dua tulang air mata, dua tulang rongga mata, dua tulang rahang atas, dua tulang rahang bawah, dua tulang langit-langit, dan satu tulang femur. Selanjutnya ada tulang badan. Tulang badan ini dibagi juga menjadi beberapa bagian. Itu ada tulang dada atau biasa disebut dengan sternum. Itu terdiri dari satu tulang dada hulu, satu tulang dada badan, dan satu tulang pedang-pedangan. Yang kedua, itu ada tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Yang ketiga ada tulang bahu. Tulang bahu bisa disebut dengan humerus. Ini terdiri dari 2 tulang belikat dan 2 tulang selangka. Selanjutnya ada tulang panggul atau bisa disebut dengan pelvis. Itu terdiri dari 2 tulang pinggul atau usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Yang terakhir, pada tulang badan sendiri, ada bagian yang disebut dengan tulang punggung atau tulang belakang. Itu terdiri dari 1 ruas atlas, 7 ruas tulang leher, 12 ruang tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya yaitu tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak sendiri juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada anggota gerak atas. Anggota gerak atas terdiri dari yang pertama ada 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 2 kali 5 tulang telapak tangan, 2 kali 8 tulang pergelangan tangan, dan 2 kali 14 ruas tulang jari tangan. Kemudian ada anggota gerak bawah yang terdiri dari 2 tulang paha, 2 tulang tempurung lutut, 2 tulang kering, 2 tulang betis, 2 tulang tumit, 2 kali 5 tulang telapak kaki, 2 kali 7 tulang pergelangan kaki, dan 2 kali 14 ruang tulang jari kaki. Selanjutnya, kelainan atau penyakit pada tulang. Kelainan atau penyakit pada tulang bisa disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama, dikarenakan kecelakaan. Yang kedua, kuman atau penyakit seperti polio atau sifilis. Kemudian karena kurang gizi. Kemudian karena kebiasaan atau sikap duduk yang tidak benar. Yang kelima ada osteoartritis atau bisa disebut dengan radang sendi. Dan terakhir ada faktor keturunan. Oke, di sini ada contoh gambar dari kelainan pada tulang. Di sebelah kiri itu sebagaimana tulang semestinya ya teman-teman, itu lurus. Kemudian yang di sampingnya itu kelainan penyakit pada tulang yang bisa disebut dengan kifosis. Kifosis sendiri merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang mengakibatkan postur tubuh melengkung ke belakang secara tidak normal. Kalau kifosis itu ke belakang, sementara lordosis itu ke depan. Jadi lordosis sendiri merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang mengakibatkan postur tubuh melengkung ke depan secara tidak normal. Sementara untuk yang foto terakhir itu, gambar yang terakhir itu ada skoliosis. Skoliosis sendiri terlihat bagaimana tulang belakang itu bengkok ke kanan atau ke kiri. Oke, selanjutnya ada gangguan fisiologis pada tulang. Gangguan fisiologis tulang yang pertama ada osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi ketika kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi keropos, mudah patah, dan rapuh. Osteoporosis dapat terjadi karena kekurangan kalsium. Kemudian yang kedua ada rakitis. Rakitis sendiri merupakan pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor, dan kalsium. Yang ketiga ada mikrosefalus. Mikrosefalus merupakan kelainan pertumbuhan tengkorak sehingga ukuran kepala lebih kecil. Yang keempat ada hidrosefalus, yaitu gangguan aliran cairan dalam otak menyebabkan pelebaran tempurung otak sehingga otak membesar. Yang kelima, yang terakhir ada layu atau semu, di mana tulang tidak bertenaga akibat infeksi. Oke, baik, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai jaringan dan struktur tulang. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.